Oke, kita sudah sampai di video ketiga dan gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensupport Jelajah Intuisi sampai sejauh ini. Buat yang baru nonton, kita udah sampai di 2 video penelusuran. Video yang pertama itu penelusuran di tempat karaoke terbengkalai, dan di video ketiga itu adalah Rumah Kaca Kuntilanak, yang dua-duanya tempat ini adalah di kota Depok. Terima kasih buat supportnya teman-teman yang sudah subscribe, sudah nonton, sudah komen, sudah like, dan sudah membagikan video ini sehingga channel ini bisa terus bertumbuh dan berkembang. Dan teman-teman jangan lupa terus support kita di video Jelajah Intuisi, karena di video ini banyak kisahnya, banyak ceritanya yang pastinya bisa menemanin waktu santainya teman-teman semua yang nonton channel ini. Oke, di video ini gue pengen cerita ke teman-teman Jelajah Intuisi waktu kita penelusuran di tempat pertama. Tempat pertama itu adalah tempat karaoke terbengkalai. Buat yang baru pertama kali subscribe kita, jadi video penelusuran tempat terbengkalai, urban legend, dan horor ini, itu gua nggak sendirian. Tapi gua ditemenin sama 2 orang temen yang menjadi tim di Jelajah Intuisi. Yang pertama ini adalah salah satu temen yang mensupport gua untuk bisa melakukan self-hypnosis. Jadi kita di setiap video penelusuran itu, kita melakukan hipnosis ke diri kita sendiri. Dimana efek dari self-hypnosis itu kita bisa menguatkan kepekaan kita terhadap sensitivitas dari semua panca indera yang kita punya. Sehingga kita bisa ceritain ke teman-teman pada saat penelusuran apa yang kita dengar, apa yang kita dapat di visualisasi kita, dan apa yang kita dengar dari batin kita atau intuisi kita. Dan satu lagi, tim gue ini untuk support soal teknis. Dan teman-teman, waktu pertama kali gue penelusuran ke tempat karaoke terbengkalai, itu memang tempatnya udah terbengkalai lebih dari 5 tahun atau mungkin bahkan 7 tahun lebih tempat itu kosong. Dan katanya belum ada satupun explorer yang mengeksplor tempat itu. Ya artinya kita adalah satu-satunya explorer yang masuk ke dalam tempat tersebut. Dan pada saat pertama kali kita masuk, itu gua sama temen gua ini itu merasakan memang hawanya itu beda. Karena jujur aja tempat itu di dalam sebuah mall di kota Depok, dan di sekitar tempat karaoke tersebut itu ada tenannya juga dan sudah terisi tenannya. Cuma anehnya kalau kita bandingin rasanya, kita datang ke tenan sebelahnya yang masih buka dengan kita datang ke tempat karaoke yang ada di sebelahnya, itu memang hawanya tuh signifikan banget bedanya. Pas kita masuk, mulai dari lobby, itu kita ngerasa kayak ada beberapa sosok yang langsung ngeliatin gitu dari sebelah depan sama sebelah kiri. Dan di situ gue nggak ngegubris karena saking excitednya sama tempat itu. Jadi gue sama tim gue langsung masuk. Kalau nggak salah itu kita langsung masuk ke sebelah kiri. Di sebelah kiri dari ruangan lobby itu ada banyak lorong. Nah, banyak lorong itu ada banyak sekat-sekat ya, mirip seperti tempat karaoke pada umumnya. Cuma di situ ada satu spot di mana atasnya itu udah berantakan atau udah jatuh-jatuhan puing-puingnya. Terus pada saat kita menelusuri ruang lebih dalam lagi, itu temen gua ngerasa ada yang ngeliatin dari kejauhan, lorong dari kejauhan. Nah, pada saat gua tanya sama temen gua, dia cerita setelah penelusuran, jadi yang ngeliatin itu sosoknya tua gitu, persis seperti yang gue lihat pada saat lagi sesi intuisi di menit-menit terakhir video penelusuran. Sosoknya tua, tapi dibilang nenek-nenek bukan, tapi ya berkeriput gitu ya, tapi nggak terlalu tua. Yang jelas tua, terus rambutnya acak-acakan, visual yang kita dapat, dan sosok itu tuh excited sama kita gitu. Excitednya temen gue itu beberapa kali diliatin sama dia. Jadi kayak misalnya kayak anak kecil lagi mau ngajak main gitu, terus dia ngeliat terus hilang lagi, dia ngeliat hilang lagi, kalau kita ngeliat hilang lagi. Dan gue pun sempat ngeliat beberapa kali lewat ekor mata di sebelah kiri gitu ya, karena kan kalau kita mau ngeliat hal-hal seperti itu kita nggak bisa straight
pandangan kita lurus ya, tapi ada beberapa area mata di mana kita bisa sensitif tuh untuk melihat hal seperti itu. Nah, lanjut cerita, pada saat kita menelusuri lagi lebih jauh, lebih dalam, dan persis mentok di sebelah belakang tempat tersebut, itu kalau teman-teman nonton itu ada ruangan-ruangan, masih ada minumannya, minuman soda-sodanya, terus masih ada kopi-kopi sasetnya gitu ya. Dan di situ gue sempat pernah bilang ruangan itu lembab, jadi karena bocor banyak air yang jatuh dari atas ke bawah menggenangi tempat itu. Dan biasanya tempat yang ada genangannya, apalagi terbengkalai sudah sekian lama, itu memang banyak yang menempati di situ. Cuma anehnya pada saat gue di sana, gue nggak ngerasa hal-hal yang aneh. Maksudnya nggak merasa ada tekanan-tekanan dari tempat itu. Tapi justru tekanannya itu muncul pada saat, kalau nggak salah itu, di samping ruangan karyawannya atau ruangan staff. Itu ada lorong seperti zigzag gitu, lorongnya masuk terus belok kiri terus ke depan lagi gitu. Nah di ruangan itu gue ngerasa pas masuk ruangannya itu ada sosok tinggi besar gitu ya. Dan di situ sosok tinggi besar itu tingginya mungkin hampir seplafon gitu. Tapi gue nggak gubris di sana karena kita baru pertama kali explore, takutnya nanti malah membuat tim yang lain itu jadi halu gitu. Jadi di situ gue simpen. Nah pada saat gue masuk lagi lurus ke dalam, itu kalau teman-teman nonton di menit tersebut atau video tersebut, gue bilang dada itu rasanya sesak atau kayak punya tekanan, atau kalau kayak kita mau apa namanya lepas landas naik pesawat ya atau take off, itu kan kayak ada tekanan tuh ya dari apa namanya dari udara gitu. Nah itu yang gue rasain teman-teman. Jadi dada itu kayak ditekan banget sama benda tumpul gitu, dan itu bikin sesak. Nah ternyata usut punya usut, setelah gue cerita sama temen gue yang tadi gue sebutkan sebelumnya, itu dia juga ngelihat hal yang sama. Jadi memang di ruangan itu ada penunggunya. Tapi kenapa hal tersebut bisa membuat kita tertekan? Ternyata sosok ini itu teritorial. Artinya dia nggak mau tuh space-nya dia tuh diganggu sama orang atau sama makhluk lain. Nah, tekanan itu tuh dihasilkan dari letupan-letupan energinya dia sendiri gitu. Nah, gue konsul juga ke teman-teman yang indigo, dan ternyata memang letupan-letupan itu dirasakan oleh orang-orang yang sensitivitasnya ada atau punya sensitivitas untuk kesana gitu. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika ada orang awam tanda kutip gitu ya yang stay di situ atau agak lama di situ dengan tekanan tadi, itu dia bisa diperdaya oleh sosok tersebut yang teritorial tadi, diperdaya untuk dimanipulasi emosinya supaya dia keluar dari situ. Nah terus lanjut lagi, kita masuk lebih dalam, explore lebih dalam. Jujur di ruangan itu, di tempat karaoke tersebut tuh gue ngerasa gugup gitu ya. Ya normally gugup orang yang masuk ke tempat yang memang udah lama terbengkalai, terus juga tempatnya epic ya, epic banget gitu. Jadi yang bikin serem itu karena banyak sekat-sekatnya. Yang bikin excited itu, yang bikin deg-degan gitu ya, karena banyak sekat, banyak ruangannya. Kita ngeri aja di jump scare gitu pas kita explore, ini tempat ini, kamar ini, wah gitu. Nah, jadi gugupnya tuh lebih di situ gitu. Tapi pada saat kita masuk ke ruangan-ruangan yang lain, lorong-lorong lain, kok makin kesini makin interesting gitu tempat tersebut. Nah sampai akhirnya itu gue ngerasain lagi sama temen gue tadi hal yang berbeda pas kita di sesi intuisi. Nah di sesi intuisi ini, buat teman-teman yang baru kenal channel kita, ini adalah sesi dimana gue dan temen gue tadi itu selesai melakukan self hypnosis atau menghipnosis diri kita sendiri untuk meningkatkan kepekaan panca indera kita. Nah di sesi itu, intuisi itu, gua ngerasa beberapa kali itu ada suara orang jalan di atas plafon. Padahal ruangan tersebut atau tenan tersebut itu udah lantai paling atas. Artinya nggak ada lagi orang yang lewat di ruangan atasnya gitu.
Jadi nggak mungkin, apalagi di atas jam 12 malam. Sekalipun itu teknisi nggak mungkin gitu. Tapi yang jelas suaranya itu mirip kalau teman-teman tinggal di rumah gitu ya. Terus ada suara orang jalan di atas plafon, kerasa tuh krek, krek, krek jalannya gitu. Nah itu beberapa kali gue dengerin. Nah selanjutnya, selain suara orang jalan di atas plafon itu, gue ngeliat dari dalam ruangan itu, mata sebelah kiri itu ngeliat ke sebelah kiri itu kan ada ruangan keluar ya, dan itu banyak sekat-sekatnya. Di situ gue pada saat ceritain ke teman-teman di video itu, sering banget gue ngeliat sekelebatan lewat gitu. Nah visualisasi gue di situ dapetin beberapa cuplikan yang gue lihat dan gue rasain secara intuisi. Itu seperti mirip kayak gini, kayak misalnya kita masuk ke rumah orang gitu ya, sekalipun kita udah pamit, terus ada hal yang kita lakukan di ruangan itu, yang punya rumahnya tuh ngeliatin gitu, ngontrol gitu, ada apa sih gitu, ini ada apaan sih di dalam, nah kayak gitu teman-teman. Itu berkali-kali gue ngeliatin dan ngerasain seperti itu. Dan pada saat gue cerita lebih dalam di sesi intuisi video tersebut, itu gue denger juga ada beberapa kali suara-suara benda lagi dipindahin gitu ya. Tapi dipindahin itu diseret, bukan diambil, diangkat terus ditaruh, enggak. Tapi kayak diseret gitu. Nah, kerasa seperti itu. Itu nggak banyak gue denger, tapi gue denger suara seperti itu. Dan itu bukan juga langkah kaki yang diseret, bukan. Jadi nggak mungkin suara itu gue denger dari tim gue. Tapi suara itu jauh gue dengernya. Nah, terus selanjutnya kita itu di ruangan karaoke terbengkalai itu, tempat itu sampai kalau nggak salah itu mau menjelang subuh ya, sampai jam 4 pagi. Kalau nggak salah juga kita masuk ke sana tuh di atas jam 1 malam gitu. Nah, pada saat kita berada di sana, itu gue ngelihat lagi pada saat sesi intuisi, ada si nenek-nenek itu gitu. Ada si nenek-nenek itu di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan gue merinding lagi gitu. Jadi di dalam ruangan itu gue ngerasain banget bahwa si nenek-nenek itu ada juga di situ gitu. Dan gue di situ bilang juga sama temen gue, sosok ini tuh kayak seolah-olah kayak kalau bahasa orangnya ya, bahasa manusianya, lu ngapain sih gitu. Lu ngapain sih di sini gitu. Kayak nggak ada tempat lain aja gitu. Itu kata dia gitu. Tapi itu omongan sarkasnya dia yang gue rasain. Walaupun sebenarnya memang dia tuh pengen ada kehadiran makhluk lain selain dia gitu. Karena dia ternyata yang gue rasain dan teman gue rasain, dia lama ada di situ. Bahkan pada saat tempat karaoke itu masih aktif, dia juga udah ada di situ. Nah, ketika tempat karaoke-nya udah nggak aktif sekian lama, dia tuh kayak ngerasa nggak ada lagi nih orang yang bisa gue gangguin gitu, nggak ada lagi nih makhluk yang bisa gue gangguin gitu. Ya, jadi dia memang excited dengan kehadiran orang lain, tapi dia sarkas gitu tipenya. Nah, gue juga beberapa kali tuh ngerasain dia mau berkomunikasi sama kita gitu. Walaupun memang ternyata temen gue itu buat pagar ya, pagar secara spiritual supaya kita tuh nggak diganggu dengan hal-hal yang berbahaya sama makhluk-makhluk itu. Nah, lanjut ceritanya lagi teman-teman. Pada saat di menit-menit akhir video itu gue dan temen gue ngerasa beberapa kali tuh tekanan dari luar makin kenceng masuk ke dalam gitu. Kayak mulai udah banyak serangan gitu ya, mau nyerang kita gitu, berada di situ. Dan rata-rata dari mereka yang nungguin tempat itu tuh teritorial. Dia tuh nggak mau ada makhluk lain yang masuk gitu ya, terus ngegangguin tempat mereka gitu. Padahal di sana pun tujuan kita nggak ngeganggu. Bahkan beberapa kali gue sempat ngeluarin statement kalau kita di sini suka sama tempat ini gitu. Kita nggak ada punya niat buat ngusir, apalagi ganggu. Nah, terus selanjutnya di menit-menit terakhirnya juga itu kalau teman-teman kerasin volume suara gitu ya, itu kita dengar ada suara perempuan itu lagi nyanyi. Mirip tekniknya itu teknik seriosa gitu loh, kayak ho, nah kayak gitu. Itu persis di menit terakhir pada saat gue sama temen gue lagi closing. Kalau teman-teman nonton sampai habis ya video penelusuran karaoke terbengkalai itu langsung seluruh badan kita tuh merinding semua. Cuma tetap ya kita tetap tenang, kita nggak lari gitu, kita juga nggak akhirnya panik gitu, nggak, kita tetap bisa ngontrol diri kita.
Cuma suara itu kayak seolah-olah tuh hadiah gitu buat kita setelah sekian lama kita di tempat itu, terus di menit terakhir gitu dikasihnya. Nah, itu kita ada rasa senangnya juga sih di situ sama sama tim. Nah, terus pas menjelang menit-menit terakhir pun gue di video itu bilang ke penonton kalau selain gua dan tim itu ada anak kecil juga yang nonton, ikutan nonton gitu ya. Dan cara nontonnya tuh cara anak kecil lagi nonton, persis kayak anak kecil lagi nonton gitu ya. Jadi tangannya disiku gitu ya, sambil megangin dengkulnya, terus ngelongok gitu, excited. Itu yang kita lihat. Kalau nggak salah 2 sampai 3 anak kecil. Dan gue konsultasi ke temen gue yang indigo karena katanya kalau anak kecil gitu ya, itu katanya dia sosok baru di sana, bukan sosok yang lama gitu. Ada di sana. Jadi sosok sosok anak kecil ini kalau kata temen gue yang indigo atau gue bilangnya spirit advisor lah gitu ya. Kerennya begitu. Jadi konsultan di bidang spirit gitu, di bidang roh. Nah, jadi diceritakan dan diterawang sama temen gue yang indigo, biasanya memang sosok anak kecil ini dia baru berada di sana atau dia itu sementara di sana sehingga sebentar terus dia pulang lagi atau pergi lagi. Tapi yang jelas 2 sampai 3 anak itu ikut nontonin gitu pada saat gue lagi bikin video di sana. Nah, itu cerita di tempat karaoke terbengkalai. Tempatnya tuh keren banget teman-teman. Mudah-mudahan buat teman-teman yang mau explore tempat itu tetap dijaga kebersihannya, terus jangan ngambil barang-barang yang ada di sana karena memang ada beberapa ruangan yang barangnya tuh masih utuh atau masih banyak barang-barang yang bernilainya, tapi biarkan itu menjadi sejarah atau cerita di tempat itu. Jadi kita datang, kita dapat kisah, kita dapat cerita, keluar kita dapat impresi atau kita dapat kesan dari tempat tersebut. Nggak ada apapun yang kita bawa dari tempat-tempat yang kita jelajahin. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan ini bisa menemani waktu santai ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus dukung video-video kita supaya channel kita bisa terus berkembang, bertumbuh, dan kita bisa terus memberikan cerita-cerita dari tempat-tempat yang menarik untuk teman-teman semua yang menonton video dari Jelajah Intuisi. Dan akhir kata, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya.